A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Anak Pertama. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Ratna Dewi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aji yang terkejut lalu terpental. Tak sengaja jerigen yang ada di genggamannya pun terlempar ke atas, sehingga minyak tanah yang ada di dalamnya menyiram sekujur tubuh Aji itu. Sontak api yang menyala membakar kompor itu pun langsung menyambar tubuhnya. Botariam yang masih gelisah itu pun begitu terkejut saat mendengar ledakan yang sangat kuat dari arah dapurnya. Gegas ia pun berlari terburu-buru. Begitu juga dengan dua anak yang lain ke arah sumber suara itu. Saat sampai di ambang pintu, Botariam pun terbelalak melihat di tengah dapurnya itu telah berkobar api membakar kompor miliknya. Namun ia panik saat melihat ke seluruh sisi dapur. Tidak ada sosok Aji. Ia pun berteriak histeris. "Di mana Aji? Di mana anakku?" Sambil menangis, ia pun lari ke arah belakang, yang ternyata anak pertamanya itu ada di sana. Namun ia pun semakin meraung dan menjerit saat melihat kondisi anaknya yang dilalap oleh api yang sangat besar di sekujur tubuhnya. Tak ada yang mampu ia lakukan, tubuhnya lemas. Namun ia masih mampu untuk berteriak dan meminta tolong pada para tetangga. Memang Aji sempat langsung berlari ke arah rumah. Saat ia sadar di sekujur tubuhnya adalah api, karena agar rumah gubuknya itu tidak ikut terbakar, pikirnya. Ia berlari ke belakang rumah bukan tanpa alasan. Jika ia di luar pasti akan mudah untuk meminta tolong. Namun saat ia sudah berada di luar, tepatnya di belakang rumah, namun saat ia ingin berteriak, tiba-tiba lidahnya kaku untuk digerakkan. Ia hanya berguling-guling di atas tanah agar api cepat padam. Beberapa tetangga pun datang mendengar teriakan minta tolong dari Mbok Tariam itu. Mereka pun sangat kaget melihat kejadian itu, karena mereka sangat panik. Mereka malah berlari untuk mengambil air ke rumahnya masing-masing, dan bukannya di rumah Mbok Tariam. Mereka yang masing-masing membawa ember itu pun langsung menyiramkan air itu ke tubuh Aji secara terus-menerus. Karena minim ilmu pada saat itu, semua warga tidak mengerti kalau ternyata api yang bersumber minyak itu tidak dapat dipadamkan oleh air. Karena seluruh baju Aji basah oleh minyak pada saat itu, semakin para tetangga mengguyur Aji dengan air. Bukannya api itu semakin padam, tapi malah api itu semakin tambah besar, membakar tubuh Aji. Aji masih tetap berguling dalam keadaan itu. Tetangga pun mulai tambah panik melihat kejadian ini. Terpaksa mereka pun menggulingkan Aji dalam sebuah parit selokan yang ada di dekat kejadian, dengan menggunakan kayu, karena mereka juga tidak mau ikut terbakar api yang masih menyala di badan Aji itu. Setelah tubuh Aji masuk seluruhnya ke dalam parit, api pun padam dalam keadaan Aji yang tenggelam dalam air berlumuran selokan itu. Botariam yang menyaksikan anaknya dalam kejadian tragis itu pun semakin meraung dan menangis dengan sangat keras. Namun apalah daya, jeritan air matanya tak mampu untuk mengembalikan nyawa anak pertamanya itu. Aji telah meninggal setelah salah satu warga telah mengecek keadaan Aji.
Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua warga pun berucap saat menyaksikan musibah ini. Beberapa warga mengangkat tubuh Haji dari dalam lumpur. Bau busuk sontak menyeruak, membuat indera penciuman sedikit terganggu. Semua hitam, baju serta celana yang dikenakan Haji habis tak tersisa. Yang tertinggal hanya kulit yang hitam pekat dengan sedikit mengelupas. Mereka lantas langsung memandikan mayat Haji malam itu juga. Saat sedang memandikan, sesekali kulit itu terkelupas dan hanyut terbawa air. Dagingnya pun sontak terlihat putih kemerahan, membuat warga yang ikut menyaksikan pun bergidik. Antara ngeri dan kasihan melihat kejadian Haji saat itu. Di tengah-tengah itu pun terdengar kepakan sayap dan suara burung gagak yang terbang dari atas atap rumah Mbok Taryam, membuat semua orang di dalamnya merinding ngeri. Haji akan dikebumikan esok pagi, jadi malam itu mereka pun hanya mengkafaninya dan membaca Yasin secara bersamaan. Mbok Taryam belum sadarkan diri. Ia pingsan saat sedang melihat anak yang diangkat warga dari dalam parit. Hingga selesai yasinan ia belum juga sadar. Bo itu beneran pingsan apa sedang tidur sih? Kok lama banget? Celetuk tetangga samping rumah Mbok Taryam yang bernama Yudarmi. Ia memang kurang suka pada Mbok Taryam. Semenjak Mbok Taryam banyak uang, dia jadi sangat sombong dan malah sering menghina keluarga Yudarmi karena ia yang hanya sering makan singkong rebus. Namun dalam keadaan Mbok Taryam saat ini, ia pun merasa sangat simpati dan kasihan. Namun bukan pada Mbok Taryam, tapi hanya pada Haji. Karena Haji orang yang sangat baik. Bahkan ia sering memberi sedikit makanan pada anak-anaknya saat Mbok Taryam tidak sedang di rumah. Hingga sampailah keesokan harinya, semua warga pun memakamkan Haji tanpa ditemani oleh ibunya, yaitu Mbok Taryam. Karena sampai saat pagi ia belum juga bangun. Yudarmi yang mengecek Mbok Taryam pun biasa saja. Tak ada wajah kasihan yang terlihat di sana. Gimana yuk? Tanya Mbak Siti yang juga tetangga Mbok Taryam. Dia masih hidup kok, celetuk Yudarmi. Ya siapa bilang dia mati yuk? Mbak Siti menjawab. Iya, paling-paling dia hanya tidur. Sudahlah, kita biarin saja dia, ucap Yudarmi kembali. Saat Yudarmi dan Mbak Siti ingin berlalu dari tempat Mbok Darmi, tiba-tiba Mbok Taryam pun sadar dengan berkata, "Aduh, kepalaku kok sakit ya?" Sambil meringis dan memegangi kepalanya. Ia pun terkejut melihat Yudarmi dan Mbak Siti yang ada di hadapannya. "Kalian kok ada di kamarku? Mau maling ya?" bentak Mbok Taryam pada kedua tetangganya itu. "Cuy, tidak sudi aku menyentuh hartamu sedikit pun," ucap Yudarmi. "Kami hanya ngecek keadaan Mbok Taryam aja kok," timpal Mbak Siti. "Emangnya kenapa sama aku hah?" bentak Mbok Taryam kembali dengan ketusnya. "Aku kalau tidak kasihan melihat anak kamu yang sudah meninggal di lahap api itu pun tidak mau menginjakkan kaki di tempat ini, Mbok." Mbok Taryam yang terkejut mendengar penjelasan dari Yudarmi pun teringat akan kejadian anaknya tadi malam, lalu bertanya, "Di mana anakku sekarang?" "Haji telah dimakamkan, Mbok," jawab Mbak Siti. Yudarmi yang sudah malas melihat Mbok Taryam itu pun langsung berlalu pergi. "Dasar wong gendeng, anaknya sudah meninggal, kok pura-pura tidak tahu," racau Yudarmi sebelum berlalu.
Botariam hanya dapat menangis menelan pil pahit yang ia ciptakan sendiri, yang kini harus merenggut nyawa anaknya hanya karena harta. Ia yang masih menangis pun pergi untuk meminta pertanggungjawaban pada si kakek tua dengan mendatangi rumahnya. Sampailah pada pohon beringin yang ada di depan rumah kakek itu. Bulu kuduk Botariam kembali meremang seperti sebelumnya, dengan dahan yang melambai terkena angin. Gedoran pintu dan teriakan pun muncul dari Botariam yang mencoba memanggil sang kakek. Kakek yang merasa terganggu dengan suara itu pun sontak membuka pintu. Lalu, "Apa kamu tidak punya sopan santun ya? Datang ke rumah orang," ucap kakek itu dengan sangat santai. "Gak akan aku bisa sopan sama orang gila seperti kamu," ucap Botariam. "Jadi mau apa kamu datang kemari? Jangan pura-pura tidak tahu kamu ya kakek tua. Kenapa kamu ambil juga anakku, hah?" bentak Botariam bersama dengan tangisannya. "Dasar bodoh. Bukannya aku telah menjelaskan semuanya padamu? Bukannya kamu telah mengerti resiko yang akan kamu dapat jika kamu tidak memberikan tumbal? Gimana aku bisa mengerti, sedangkan aku tidak tahu bagaimana cara mencari tumbal itu?" jawab Botariam memelas. Kakek itu membuang nafas dengan berat. Lalu, "Pantas saja. Kamu itu paling mengerti hanya menghabiskan uang saja. Mari masuk. Akan aku ajari semuanya," ucap kakek. Botariam pun menurut dan duduk di kursi dalam rumah kakek. "Kamu mau cara mudah apa yang susah?" tanya kakek. "Sudahlah kek, jelaskan saja semuanya agar aku lebih mengerti." "Ya sudah. 1. Jika kamu ingin tumbal anak-anak ataupun orang dewasa, kamu harus bisa menculik dan mengurungnya di mana saja. Yang terpenting ada di dalam rumahmu. Namun itu akan sangat sulit karena hanya bisa pada malam 1 suro saja. Tidak bisa malam-malam lainnya. 2. Janin yang masih dalam kandungan, kamu cukup memberi makanan pada wanita hamil dengan dibumbui ramuan. Jika ia sudah cukup umur, yaitu antara 7 sampai 9 bulan, janin itu akan hilang dimakan oleh Raja Jin dalam kondisi masih dalam perut ibunya. Nanti aku akan memberikan ramuan rahasia itu padamu." Botariam yang mendengar penjelasan kakek itu pun langsung mengerti dan tersenyum miring. Sudut pandang Ratih. Selepas membeli pecel, ia pun lantas berjalan untuk pulang. Saat berjalan menuju tempat di mana sepeda terparkir, tak sengaja Ratih pun bertemu dengan teman sekolahnya waktu di SD dulu. Dia bernama Mita. "Hai Ratih, apa kabar?" sapa Mita. "Hai juga. Baik Mit. Kamu sendiri apa kabar?" "Wah, kamu hamil berapa bulan ini?" sapa dan tanyaku pada Mita, karena kulihat perut Mita yang cukup besar. "Aku sehat. Udah 8 bulan nih Ratih. Bawaannya udah capek banget karena perutku yang terlalu buncit." Omong-omong, kamu udah mulai hamil belum?" "Syukurlah. Alhamdulillah. Ini lagi mabuk-mabuknya Mit."
Alhamdulillah kalau gitu. Ya udah, aku pamit dulu ya Rat. Mau pulang. Soalnya udah mulai capek banget jalan dikit aja. Iya, aku juga sudah mau pulang nih. Dua teman lama itu saling berpamitan. Dan aku dan Bang Rayhan pun kembali menuju sepeda kami. Lalu langsung berboncengan untuk pulang ke rumah. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ban sepeda yang kami naiki kempes. Dek, banyak kempes nih. Sepertinya bocor deh, ucap Bang Rayhan padaku. Aku pun sontak melihat ke bawah. Dan benar saja, ban belakang sepeda kami kempes. Aku pun turun dari boncengan untuk berjalan kaki bersama Bang Rayhan untuk mencari tukang tambal ban. Syukurlah, kami berjalan tidak terlalu jauh, sudah menemukan tukang tambal itu. Bang Rayhan pun menyadarkan sepeda ontel berwarna hitam itu. Lalu, "Pak, mau nambal sepeda?" "Iya mas, tunggu sebentar ya," ucap Pak Bengkel. Kami pun duduk di atas kursi kayu panjang yang terbuat dari batang pohon kelapa. Angin berhembus pelan hingga membuatku mengantuk. Kulihat bapak bengkel itu mulai melepas ban untuk memeriksa dan mencari di mana titik bocor itu dengan memompanya terlebih dahulu. Tak lama dari itu, bapak bengkel yang menangani sepeda kami pun meracau dan mengomel, namun dengan bahasa yang tidak kami mengerti. Aku dan Bang Rayhan pun saling pandang karena rasa bingung. Apalagi saat melihat Pak Bengkel itu malah memasang kembali ban itu. Aku yang melihat pun langsung berbisik, "Bang, itu banyak kan belum ditambal. Kok udah dipasang lagi ya?" Bang Rayhan yang mendengar penjelasanku pun langsung bertanya pada Pak Bengkel itu, "Pak, banyak kok udah dipasang lagi?" Pak Bengkel itu langsung melotot memandang kami seperti orang yang sedang jengkel dan marah, seraya berkata, "Banyak gak bocor? Buat apa ditambal?" Aku dan Bang Rayhan mendengarnya pun terheran. Bukannya tadi kempes ya? Kalau tidak bocor jadi apa? Sedangkan kempesnya aja di jalan tadi. Mana mungkin ada yang iseng mengkempesi ban kami. Setelah Pak Bengkel selesai memompa kembali ban kami, Pak Bengkel pun langsung berkata, "Sudah, tidak usah bayar." Lalu ia langsung berlalu pergi dan masuk dalam rumahnya. Belum juga pun kami berterima kasih. Bapak pemilik bengkel itu pun sudah tidak terlihat. Gegas kami pun langsung pulang karena hari sudah mulai sore. Senja sore itu begitu indah. Apalagi jika memandang langit yang mulai berubah warna dari biru muda menjadi agak jingga, itu sangat membuat hati menjadi tenang. Tibalah kami di rumah. Ternyata bapak dan ibu telah pulang dari ladang. Kami duduk berkumpul di ruang tamu pada sore menjelang maghrib. Tak lupa ibu menutup semua pintu dan jendela karena tidak bagus jika semua masih terbuka, sedangkan ada orang hamil di dalamnya. Jika melanggarnya, tidak jarang sang ibu hamil itu diganggu oleh hal-hal yang berbau mistis. Lalu kami pun menyantap makanan yang sebelumnya kami beli dari pasar tadi dengan melangkahi satu bungkus pecel yang niatnya ingin aku makan bersama Bang Rayhan, dan satu bungkus lagi akan aku berikan pada ibu. Mitosnya makanan yang terkena jampi-jampi atau sihir akan hilang ketika kita melangkahinya. Sebelum menyantapnya, tak lupa pula dengan membaca basmalah agar semua yang dimakan menjadi berkah. Hingga sekitar beberapa hari pun berlalu. Tukang sayur langganan kami pun lewat dan berhenti tepat di depan rumah. Aku pun beranjak keluar untuk membeli sayuran
untuk dimasak siang nanti. Beberapa ibu-ibu pun datang dengan tujuan yang sama. Biasalah, kalau para emak sudah berkumpul maka ada saja yang dibicarakan. Bu Kartini, "Bu, tahu tidak anaknya Bu Kasna yang sedang hamil besar itu? Katanya bayinya hilang dalam perut secara tiba-tiba kan?" Pimenik, "Oh iya, aku juga dengar. Katanya perutnya tiba-tiba sakit, seperti orang yang ingin melahirkan. Terus dibawa ke bidan dan diperiksa, ternyata perutnya sudah kempes dan tidak ada isinya lagi." Seluruh ibu-ibu yang ada di situ pun saling berbisik ngeri. Aku yang mendengar bahan cerita dari para ibu-ibu itu pun lantas bertanya, "Anaknya Bu Kasna, si Mita ya Bu?" "Iya, itu si Mita," jawab Bu Kartini, membenarkan ucapanku. Aku pun ingat saat beberapa hari yang lalu bertemu Mita di pasar. Memang perutnya sudah membusung besar. Kok bisa tiba-tiba hilang ya? Pikirku. Hingga ada salah satu ibu-ibu yang berkata, "Makanya, kalau pergi keluar rumah saat hamil itu, jangan lupa bawa gunting kecil, diselipkan dalam baju. Kalau takut jatuh, bisa dikaitkan peniti di pucuk gunting, lalu disematkan dalam baju." "Itu buat apa, Bu?" tanyaku yang tidak tahu sama sekali. "Fungsinya adalah agar makhluk halus atau apalah itu tidak bisa mengganggu kita," jawab ibu itu pula. Aku yang mengerti langsung mengangguk. Lalu Bimenik pun berucap, "Bisa juga pakai sapu pendek yang sudah tidak terpakai, ataupun parang bekas yang ditaruh di kolong tempat tidur, agar makhluk halus juga tidak bisa mengganggu sewaktu kita tidur." Semua ibu-ibu yang ada di sana langsung membenarkan, karena pada zaman itu adat istiadat dan berbagai mitos juga masih dipakai. Baiklah, semua itu akan aku praktekkan demi menjaga cabang bayi yang ada dalam perutku, pikirku pula. Selesai membeli sayuran, aku pun kembali ke dalam rumah. Saran ibu tadi langsung aku lakukan agar tidak lupa nantinya. Aku langsung mencari sapu pendek yang sudah tidak terpakai. Lalu aku juga melihat parang yang telah berkarat, juga aku bawa. Kedua benda itu aku tempatkan di bawah kolong tempat tidur. Malam hari pun tiba. Aku yang sangat merasa kelelahan pun tidur di samping Bang Raihan dengan tak lupa membaca doa. Baru saja terlelap, aku merasa ada yang masuk ke dalam kamarku dengan kain pintu yang sedikit bergoyang. Aku pun sontak membuka mata. Kulihat di pintu itu tak ada siapapun. Aku yang masih di atas tempat tidur pun memiringkan badan ke arah kanan. Dan begitu terkejutnya aku melihat ada bayangan seseorang dari balik lampu berwarna pink itu. Saat aku ingin membangunkan Bang Raihan, tiba-tiba tubuhku terasa sangat kaku dan tidak bisa digerakkan. Begitu juga dengan mulutku yang seakan terkunci. Bayangan itu lalu masuk dengan membuka sedikit kelambu dan memperlihatkan wujud aslinya. Bukannya ini adalah wanita yang aku lihat dari jendela pada malam itu. Jantungku berdegup dengan kencang. Dengan tubuh yang masih kaku tidak bisa digerakkan, aku melirik ke samping, namun Bang Raihan masih tertidur dengan pulas. Tanpa mengetahui istrinya yang sedang ketakutan, tubuhku bergetar saat wanita cantik itu tersenyum menyeringai menatapku lekat. Rasanya ingin aku memejamkan mata namun tak bisa. Mataku tetap terbuka lebar
untuk menyaksikan wanita itu. Dua gigi taringnya muncul dari sudut bibir dengan darah yang menetes dari pucuknya. Aku terus diam menyaksikan dia yang ingin ke atas. Aku terus diam, menyaksikan dia yang ingin naik ke atas tempat tidurku dengan susah payah. Rasanya ingin sekali aku menjerit untuk meminta tolong. Namun semua usahaku sia-sia. Suara itu tercekat di dalam leher. Aku semakin ketakutan. Karena wanita itu berhasil untuk naik dan duduk tepat di sebelahku. Aku yang saat itu mulai emosi bercampur rasa takut tak karuan. Karena ingin mengangkat tangan untuk menepuk Bang Raihan yang masih tetap tidur agar terbangun. Namun nihil, semua tetap saja tak bisa. Air mata mengalir dari sudut mata. Aku menangis tanpa bersuara. Saat wanita mengerikan itu menyingkap baju tidur yang aku kenakan dan menampakkan perut yang mulai membuncit itu. Aku dalam kekalutan itu pun teringat ucapan Pak Kiai waktu itu. Doalah yang akan dapat menolongmu. Aku pun sebisa mungkin berdoa apa saja yang aku ingat. Karena panik, aku pun terkadang membaca ayat demi ayat dengan terbalik-balik. Dan kadang lupa sama sekali ayat Al-Quran apa yang ingin aku baca. Aku pun semakin panik saat wanita misterius itu ingin memegang perutku dengan kuku-kukunya yang tajam. Dengan keringat yang mulai membanjiri dan air mata yang menetes semakin deras, aku mencoba untuk tetap tenang agar aku dapat konsentrasi membaca ayat pendek yang aku hafal. Dengan perasaan hati yang kuat, aku pun yakin aku pasti bisa melawan wanita iblis ini, meskipun tubuhku tidak bisa bergerak. Aku pun sontak langsung membaca Al-Fatihah, surat 3 Qul, dan ayat kursi. Meskipun bibirku tidak dapat digerakkan, namun hatiku masih bisa berdoa. Setelah membaca ayat di atas, wanita itu langsung meringis dengan darah yang masih menetes dari sudut bibirnya hingga mengenai perutku. Sekujur tubuhnya langsung meleleh seperti plastik yang terbakar api, lalu menghilang seketika. Alhamdulillah semua telah berlalu. Setelah kejadian mengerikan itu terjadi dan hampir membahayakan sang cabang bayiku, aku pun langsung tersadar. Semua itu hanya mimpi, namun terasa sangat nyata. Aku mengusap pipi dan keningku. Semua basah oleh keringat dan air mata. Nafasku masih tersengal. Aku masih mengingat semua kejadian itu. Sangat terekam jelas dalam memori. Wajah wanita berambut pendek sebahu itu ternyata mengincar bayi dalam rahimku. Aku menoleh ke samping. Kulihat Bang Raihan yang masih tertidur dengan pulasnya. Aku langsung memukul bahunya karena kesal. Dalam keadaan genting seperti ini, kamu tidak bisa menolongku, Bang, ceritku dalam hati. Hingga Bang Raihan pun terkejut saat menerima pukulan dariku. Apa sih, Dek? Kamu ini kok belum tidur sih? Ucapan pelan keluar dari mulutnya sambil menguap karena masih mengantuk. Iya, ini juga mau tidur. Aku enggan menceritakan kejadian itu. Takut jika ia nanti akan kepikiran dan mengganggu tidurnya. Karena pasti dia sangat lelah, telah bekerja seharian. Juga dia akan tidak tahu kalau aku mengalami kejadian yang mengerikan pada malam ini. Sudahlah, besok saja aku ceritakan, pikirku. Karena aku juga butuh istirahat, juga demi menjaga kesehatanku dan bayi ini. Dengan tak lupa untuk membaca doa. Lalu sekejap pun aku langsung tertidur. Malam itu sangat dingin karena rintik hujan yang turun sedari sore hari. Aku pun sedikit menggigil kedinginan dan menarik selimutku agar tetap hangat.
Bang Rehan yang menyadari aku yang sedang kedinginan pun langsung memelukku. Dan aku pun kembali bermimpi aneh. Saat itu rasanya aku ingin melahirkan. Karena aku yang telah berbaring di atas tempat tidurku dengan ditemani oleh Bang Raihan dan ibu serta ada bidan di sisi lainnya. Namun seingatku aku baru hamil sekitar 2 bulan. Jalan ke 3 bulan. Tapi kenapa udah mau lahiran ya? Aku memandang ke arah perutku. Perutku sudah besar seperti sudah 9 bulan. Apa selama ini aku tidak sadar? Ya kalau memang perutku yang memang sudah besar. Aku tidak merasakan sedikit pun sakit dan mulas pada perutku, seperti orang melahirkan pada umumnya. Tiba-tiba bayi itu keluar dengan sendirinya, dengan dibantu oleh bidan itu. Tak ada suara tangis si jabang bayi yang terdengar. Namun hanya suara bidan desa yang seraya berkata, "Maaf, saya tidak dapat menolong anak kalian. Anak kalian sudah meninggal." Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.